nafsu ini tidak dipimpin oleh iman, tidak dikontrol oleh ilmu, ya toh, tidak dirasakan oleh nikmat, tidak dicek selalu oleh takwa, rusak kamu. Makanya nafsu itu harus dipimpin supaya menjadi baik. Maka nafsu ada 7 kan. Yang pertama ammarah, mendorong. Ammarah dengan amir berbeda. Kalau amir itu mengajak. Tapi kalau ammarah itu mendorong. Nah, karena dorongannya liar maka cenderung tidak baik. Maka ammarah bisu itu yang pertama. Nah, ini bisa kamu rasakan. Jangan kau ikuti. Kalau kamu ikuti, dia akan menjadi meningkat, namanya lawwamah. Apa lawwamah itu? Ya secara bahasa mencela di luar diri kita, diekspresikan. Kalau ammarah bisu di dalam, ketika ini tidak terpimpin oleh iman, dia akan menjadi terekspresi, yaitu mencela yang di luar diri. Nah, tanda ada nafsu itu nafas. Dan nafas itu merupakan gejala kehidupan fisik. Orang kalau sudah mati, like nafasnya jauh, berarti masih hidup. Nah, selama nafsu itu masih ada, yang tandanya nafas, maka keinginan duniawi, keinginan jasadi selalu ada. Maka wong itu tambah tuwek, asline keinginan nafsu ini tambah nemen. Hanya saja semakin tua fisik ini semakin lemah. Nah itu. Makanya banyak orang yang sudah tua-tua itu ya tambah apa? Gaplek peringkilan itu banyak, tambah tuwek, tambah petakilan itu banyak. Tapi fisiknya nggak kuat apa-apa. Nah makanya kalau nafsu ini tidak dipimpin oleh iman, tidak dikontrol oleh ilmu, ya toh, tidak dirasakan oleh nikmat, tidak dicek selalu oleh takwa, rusak kamu. Makanya nafsu itu harus dipimpin supaya menjadi baik. Maka nafsu ada 7 kan. Yang pertama ammarah, mendorong. Ammarah dengan amir berbeda. Kalau amir itu mengajak. Tapi kalau ammarah itu mendorong. Nah, karena dorongannya liar maka cenderung tidak baik. Maka ammarah bisu itu yang pertama. Nah, ini bisa kamu rasakan. Jangan kau ikuti. Kalau kamu ikuti, dia akan menjadi meningkat, namanya lawwamah. Apa lawwamah itu? Ya secara bahasa mencela di luar diri kita, diekspresikan. Kalau ammarah bisu di dalam, ketika ini tidak terpimpin oleh iman, dia akan menjadi terekspresi, yaitu mencela yang di luar diri. Nah, kalau ammarah bisu ini tidak kamu ikuti, maka lawwamah tidak terjadi. Dorongannya tetap, gitu, tapi berubah menjadi kebaikan, yaitu mulhamah. Apa mulhamah itu? Tulhim sahibaha fi'lal khairat. Tulhimuna fi'lal khairat. Yaitu mendorong, tapi dorongannya menjadi ilham. Mengilhami kita untuk melakukan berbagai kebaikan. Kalau tadi bisu, dorongannya bisu karena belum terpimpin oleh iman. Ketika terpimpin oleh iman, terkontrol oleh ilmu, dirasakan oleh nikmat, dicek oleh takwa, dia menjadi tulhim fi'lal khairat. Menjadi mengilhami, mendorong diri kita untuk melakukan berbagai kebaikan. Nah, inilah awal mula namanya nafsu baik. Makanya kalau pertama kan nafsu, kedua nafsani, ketiga nufus. Nufus itu bahasa kita menjadi jiwa ya. Kalau nafsu 1, nafsani 2 ini belum terpimpin. Tapi ketika sudah terpimpin menjadi nufus, bahasa kita jiwa. Maka banyak kajian-kajian itu tazkiyatun nufus. Ya, nufus itu sudah jiwa, pembersihan jiwa. Jadi jiwa itu, nafsu itu bukan benda. Nafsu itu pekerjaan, nafasa, yanfusu, bernafas, ya toh, mendorong. Mendorong kata kerja kan. Ya. Nah, ketika sudah terpimpin oleh iman, terkontrol oleh ilmu, dirasakan oleh nikmat, dicek oleh takwa, dia menjadi mulhamah. Nah, ketika mulhamah itu kita ikuti, perbuatan baik kan banyak. Nyapu-nyapu kayak apa aja itu kan didorong kita untuk membersihkan. Lakukan itu. Semakin banyak kamu melakukan kebaikan atas dorongan dari mulhamahmu, maka akan menimbulkan berikutnya, melahirkan namanya mutmainnah. Kamu akan tenang gitu loh. Nah, pertanyaannya, kenapa saya kok nggak tenang? Ya berarti kamu tidak mulhamah. Itu aja gampangannya. Maka artinya apa? Kalau kamu ingin hidup tenang, lakukan kebaikan. Ojo gengsimu. Nah, wes lepaskan gengsi, lakukan kebaikan. Banyak kebaikan itu. Apakah membersihkan got di jalan, atau
membuang sampah pada tempatnya, membantu siapa, berbuat baik untuk diri sendiri terutama ya. Berbuat baik untuk diri sendiri, mengupayakan diri sendiri, dan juga banyak lah pokoknya. Itu akan menimbulkan ketenangan pada dirimu. Dengan kata lain, seberapa Anda mendapatkan ketenangan bergantung seberapa Anda melakukan kebaikan. Wah, mutmainnah inilah namanya martabah yang keempat. Jadi nafsu itu kan ini, martabahnya kan 7 kan. Amarah bisu, martabah pertama, al-martabah al-ula, al-martabah asaniyah, al-lawwamah, al-martabah as-salisah, mulhamah, al-martabah ar-rabi'ah, mutmainnah. Nah, martabah 4 inilah yang dipanggil oleh Allah untuk bercinta. Nah, berarti siapa yang diajak bercinta oleh Allah itu? Ya dirimu, nafsu itu. Nafsu yang telah dipimpin oleh iman ya. Nah, jadi maka jangan meninggalkan nafsu. Nafsu itu baik gitu loh. Nafsu itu baik, tergantung bagaimana kita memimpinnya. Maka Allah menegaskan dalam firman-Nya surat 89 itu, surat Al-Fajr di akhir-akhir itu. Surat Al-Fajr itu surat ke-89, jumlah ayatnya 30. Ya, berarti ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini yang dibang. Wahai nafsu, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Berarti 30, 29, 28, 27 ya. Berarti 27. Nah, mutmainnah inilah yang diajak bercinta oleh Allah. Artinya apa? Bukan kamu yang mencintai Allah, tapi Allah lah yang mencintai kamu. Kamu nggak bisa cinta Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu surat Al-Maidah ayat 35. Jadi kalau kamu ingin dicintai oleh Allah itu gimana caranya? Ya kamu cintai Rasul. Bagaimana mencintai Rasul itu? Ojo katut hawa nafsumu. Gitu. Jangan mengikuti lawamahmu, alias lakukan dorongan kebaikan. Maka kamu akan tenang. Kalau kamu tenang, dicintai oleh Allah. Kalau Allah mencintai kamu, Allah mengampuni seluruh dosa-dosamu. Plus Allah mengasihi kamu. Saat itulah Anda akan menjadi makom, namanya makom radiyah. Apa radiyah itu? Ya rela. Wong disenengi kok nggak rela itu. Orang dicintai, disenangi, dikasih sayangi oleh Allah. Seluruh dosa diampuni, ditutupi ya, dikasih sayangi. Akhirnya kamu mau nggak mau rela itu, enak kan? Nah kalau kamu sudah rela, maka akan berikutnya mardiyah, direlai oleh Allah. Dengan kata lain, seberapa kamu mendapatkan ridha Allah, ya seberapa kamu ridho. Seberapa kamu ridho, ya bagaimana Allah mencintai. Kalau sudah dicintai kan diberesi semuanya, ridho. Nah gitu kan. Nah, maka ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, maka ini martabah yang ke-4, 5, dan 6. Nah, kalau langsung sudah mendapatkan mardiyah, maka berikut wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang inilah yang sudah sempurna makomnya, namanya nafsu kamilah, you know? Makom kesempurnaan. Dialah makom Muhammadiyah, makomat Muhammadiyah, makom kesempurnaan. Dialah Kanjeng Nabi. Sudah enggak, semuanya sudah seperti hamba, enggak bisa membenci siapapun. Gitu. Orang yang membenci pun juga dikasih sayangi. Tapi tentu di sini ada takwa kan? Takwa itu fatona. Gitu. Orang membenci, orang yang benci dengan gini. Kamu menyayangi orang yang membenci kepada kamu itu berbeda dengan menyayangi orang yang cinta dengan kamu kan, itu loh. Semua ada tempatnya. Tapi dadamu tetap menyayangi. Kamu menyayangi maling itu ya apa lah, polisi menyayangi maling diproses hukum gitu kan. Polisi menyayangi orang yang tidak melanggar ya dituntun. Nah, itu loh. Gitu caranya. Ada cara, ada kecerdasan namanya fatona. Nah, itulah objek kajian tasawuf. Maka filsafat itu cara berpikir, rasio, tasawuf itu hati. Nah, kemudian apa itu thariqah? Thariqah itu cara berlaku atau bertindak didasarkan pada filsafat dan didasarkan pada tasawuf. Didasarkan pada pikiran, didasarkan pada hati. Ya toh?
Ini digabungkan lalu dipraktekkan namanya toriko. Bahasa sederhananya toriko itu aspek epistemologi agama, gitu kan. Maka dalam kaji toriko itu ada 4, bahasa saya 4+1. Apa itu? Yang pertama syariah. Syariah itu apa? Ontologis kan, gitu. Ontologis itu benda kan, amal-amal zahir. Misalnya kalau syariah itu amal zahir itu misalnya ya, kalau dalam konteks kita sebagai orang yang beragama Islam, misalnya syariat dibatasi sholat ya, sholat saja misalnya. Nah sholat kan mulai dari takbiratul ihram sampai salam ya. Syariahnya diterpi, rukuk ya begitu, i'tidal ya begitu, sujud ya begitu. Syariahnya nggak boleh dikurangi. Sujud itu anggotanya 7 misalnya. Sab'ah a'zum. Apa itu? Kening, jabhah, kafen, kedua telapak, lalu rukbaten, kedua lutut, dan atraful qadamain. 7 kan? Itu secara syariah dipenuhi sujudnya. Tapi torikohnya seperti apa? Itu kan ketepatannya harus diketahui betul apa maksudnya. Jadi kalau syariah itu teksnya, kalau torikoh itu maksudnya. Yang disujudkan itu bukan keningmu. Hakikat yang disujudkan, yang ditundukkan itu nafsu dalam perutmu kan, nafsu dalam dadamu kan. Kenapa perut? Ya gampangannya makanlah. Dan bawah perut sebenarnya itu. Jadi bukan batuk mohon maaf ya. Nek batuk mbok usuk-usuk nih pikiranmu mati, lek pikiranmu mati hatimu gelap. Maka sujud itu sekedar saja. Ini sedikit ya tentang sujud. Abdullah ibnu Umar ya, Abdullah ibnu Umar itu putra Sayyidina Umar. Itu ada seorang orang yang di bawah asuhan dia. Datang kepada dia, ditanya oleh Abdullah ibnu Umar, "Man anta? Kamu siapa?" "Ana hadonak." "Saya ini orang yang kamu jamin." Artinya apa? Dulu itu sudah ada kebiasaan ya, orang itu menjamin hidup yang orang miskin sekian, termasuk ini. Lalu ditanya, "Kenapa keningmu begitu?" "Ya saya sujud lah." "Kamu tahu enggak bahwa wajah ini